Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali pada pembelajaran IPS. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Kita bahas dulu yaitu subtema satunya, yaitu penemu yang mengubah dunia. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini, Nak? Ada 2 hal. Pertama, pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya di lingkungan masyarakat. Kedua, yaitu pengaruh penemuan bola lampu pijar terhadap perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Sekarang kita pelajari yang pertama dulu ya, Nak ya. Pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya di lingkungan masyarakat. Nah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya itu? Iya, perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Biasanya perubahan tersebut meliputi perubahan perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat dari tradisional menjadi modern. Ya. Perubahan sosial budaya tersebut terjadi karena apa, Nak? Iya, banyak penemuan-penemuan baru yang ada di lingkungan masyarakat. Salah satu penemuan baru yang menyebabkan perubahan sosial budaya yaitu penemuan listrik. Nah, penemuan listrik tersebut membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah, cepat, dan lebih baik. Nah, sekarang kita pelajari, Nak ya, pengaruh listrik di bidang sosial budaya. Kita bagi menjadi 2, Nak, yaitu sebelum ditemukannya, ya pengaruh bidang sosial sebelum ditemukannya listrik dan sesudah ditemukannya listrik. 1, Nak, menyalakan TV menggunakan aki. Jadi sebelum ditemukan listrik, kita kalau melihat TV yaitu dengan menggunakan aki. Ya, Nak ya, sebelum ada listrik aki. Dan aki itu biasanya tidak tahan lama. Ya, kalau habis, biasanya kalau akinya semakin hari itu semakin habis kan, Nak ya. Itu TV-nya, layarnya itu semakin kecil dan akhirnya kabur terus hilang menjadi hitam. Dan itu bisa dinyalakan lagi kalau akinya itu istilahnya di-strom, ya. Dari dulu ada akinya di-stromke. Nah, kalau sekarang mungkin modelnya dicas tuh, Nak ya. Dan zaman dulu yang namanya menyetrumkan listrik itu tidak hanya cukup dari 1 jam 2 jam, bahkan bisa mencapai 1 hari 2 hari karena banyak yang ngantri nyetrumkan aki. Ya itu, Nak ya. Nah, misalkan kedua yaitu menyetrika menggunakan arang. Itu sebelum ada listrik, dulu itu menyetrika baju itu dengan arang, Nak ya. Nah, sekarang kan mudah, kalian bisa ya mendadak menggunakan menyetrika. Baju saya belum disetrika, langsung didadak bisa. Kalau dulu enggak, waduh bajunya belum disetrika, itu sulit anak harus menyalakan arangnya dulu, memasukkan ke dalam setrikanya ya toh. Belum nanti kalau panas tuh biasanya lengket di baju. Itu sebelum ditemukannya listrik, Nak. Nah, jadi dari situ kalau sesudah ditemukan listrik, Nak ya, listrik itu menjadi sumber energi untuk peralatan elektronik ya. Sekarang apa-apa menggunakan listrik. Nah ya, dari setrika, mencuci, lihat TV, itu semua menggunakan listrik ya. 3, sebelum ditemukannya listrik, pada malam hari suasana senyap. Masyarakat menggunakan lampu tempo dulu, yaitu lampu tempel atau obor ya, Nak ya. Jadi sebelum ditemukan listrik itu suasana memang kalau sudah masuki waktu maghrib itu lingkungan sunyi senyap.
tidak ada anak-anak bermain di luar, kan apa, gelap ya. Yang ada itu di rumah itu lampu tempel ya, kalau dulu yang namanya teplok. Nah, kalau mau keluar menggunakan obor yang dulu namanya oncor. Nah, itu kalian mungkin tidak mengalami ya, enggak mengalami ya. Nah, itu waktu enggak ada listrik. Nah ya, itu masih menggunakan lampu tempel atau kalau keluar obor. Tapi kalau orang yang kaya itu biasanya lampunya menggunakan lampu petromak ya. Lampu petromak itu lampu gaspom nah ya. Yang kalau menyalakan dipompa dulu baru menyala. Itu sinarnya ya, terangnya tuh seperti lampu neon. Nah itu jadi terang, tapi dalam jangka waktu tertentu harus membuat lagi, dan itu bahan bakarnya minyak tanah. Nah sesudah ada listrik ya, nah listrik itu menjadi sumber energi untuk menyalakan lampu malam ya, tidak lagi mengalami kegelapan. Jadi aktivitas malam bisa juga dilaksanakan kegiatannya ya itu setelah ada listrik. 4. Aktivitas malam hari meningkat kala ada bulan purnama. Nah, ini sebelum ada listrik, aktivitas malam itu bisa meningkat bila mana ada bulan purnama. Dan bulan purnama itu tidak setiap hari. Bahkan bulan purnama itu tanggal 15 ya bulan purnama itu. Nah itu zamannya Bu Deni kecil ya, kamu nggak ngalami waktu kalau bulan purnama itu. Waduh, anak-anak senangnya bukan main malam itu bermain itu gobak sodor, betengan itu ya nak ya, digunakan untuk bermain. Suasananya enak sekali nak, kan jarang menemui malam yang cerah terang kalau tidak ada bulan purnama. Nah, sesudah ada listrik ya, interaksi antara masyarakat dapat berlangsung walaupun dengan malam ya. Kamu belajar dengan enak, semua bisa ya terinteraksi dengan adanya listrik ya ya. 2. Yang 5. Komunikasi hanya bisa jadi sebelum ada listrik, komunikasi hanya bisa dilakukan secara tatap muka dan jarak jauh itu menggunakan surat ya toh. Yang menggunakan surat dulu memang sulit. Surat itu tidak hanya sehari nyampe, tidak. Misalkan kita mau menghubungi saudara kita yang ada di Surabaya, kita menuliskan surat itu datangnya bisa 3 hari 4 hari baru nyampe ke Surabaya. Tinggal kalau kita pasang perangkonya. Itu dulu surat ada perangkonya. Kalau perangkonya biasanya Madiun Surabaya itu 4 hari bahkan sampai 5 hari. Tapi kalau kita memakai perangko yang perangkonya perangko kilat, itu 2 hari sudah nyampe. Ada yang kilat khusus itu tertulis itu lebih cepat, yaitu sehari. Begitu sulitnya nak. Misalkan kalau ada saudara kita yang sakit, kita ngabari ya ke Surabaya, itu waduh butuh waktu lama sekali nak ya. Ya. Kalau kita transportasi kan mahal toh, surat aja. Nah, lain kalau sesudah ditemukannya listrik, bisa melakukan komunikasi jarak jauh, akses informasi semakin mudah dan cepat. Sekarang aja misalkan ada keluarga yang sakit, nenek sakit, kamu bingung ngabari kakakmu yang ada di Surabaya, langsung pecet kak nenek sakit pulang ya, oke. Nah, hitungan jam sudah bisa datang ke Madiun. Bahkan kalau kamu misalkan kangen sama kakakmu yang mungkin kuliah di luar kota, mudah kan? Pakai HP video call sudah ketemu. Waduh, nah dulu tuh kalau pengen ketemu neneknya, saya punya nenek itu di Magetan, di daerah pelosok. Nah itu kalau ketemu itu bahkan setahun sekali waktu lebaran. Jadi temunya neneknya dulu masih segar, kelihatan sudah tua. Lah neneknya kadang gini, ya Allah cucu saya sudah besar. Lah karena apa? Ya karena jarak dan waktu ya. Karena belum ada listrik, sarana juga belum memadai. Tapi sekarang ada listrik ya, semua bisa lebih mudah. Enak ya? Enak ya? Sekarang kita lanjut, yaitu
beberapa kegiatan sebelum dan sesudah ditemukan listrik. Nah, ini contohnya pertama yaitu setrika. Itu loh nak, setrika yang zaman dulu, tempo dulu itu setrikanya dari besi nak. Waduh, berat nak. Ya, berat, dan itu dalam besi itu arang nak, arang yang sudah dinyalakan ya, arang dinyalakan. Kalau arang dimasukkan situ nggak dinyalakan ya nggak menimbulkan panas, itu baru panasnya bisa untuk menyetrika. Nah, dari situ kita harus kalau mengerjakan dengan setrika tradisional, nah yang belum ada listrik itu kita harus memilah-milah pakaian yang mana yang harus kita dulukan kita setrika. Kalau nggak gitu kan nanti kalau panas kan lengket. Lain dengan yang setrika listrik modern, agak kepanas diundur panasnya, kita putar, nah bisa dengan cepatnya hitungan menit sudah agak dingin. Itu kelebihannya ya. Setrika dalam juga gitu, baju mesti bersih. Kadang-kadang kalau menggunakan setrika arangnya kadang-kadang abunya keluar. Nah kalau yang setrika bajunya putih kadang-kadang bisa kotor ya. Nah kedua, menanak nasi. Bayangkan itu nak pakai tungku nak ya, tungku itu pawon. Nah itu ya pakai pawon, di pawon itu ya. Nah bayangkan sesudah listrik dan sebelum listrik. Sebelum listrik misalkan kalian malam tuh lapar, waduh nasinya habis ya toh, itu kan susah toh ya Allah. Belum nanti menyalakan tungkunya, pawonnya ya toh, terus belum lagi masih menunggu sampai rebus airnya, istilah mendidih, dan lama sekali. Tapi kalau dengan adanya listrik, ada alat elektronik yang modern, misalnya Magicom. Misalkan kamu lapar, nasinya habis, langsung aja nyuci nasi, ada sedikit perlu dicapkan, udah tinggal ceklek, tinggal ditunggu sambil mandi atau sambil belajar, setelah sudah masak, tinggal kita makan, jadi akan mudah. Nah nih yang ketiga yaitu belajar tempo dulu dan sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Bayangkan dulu kalau belajar itu pakai lampunya seperti itu namanya ublik. Nah ya, zaman dulu namanya ublik. Itu tidak ada kacanya, tidak ada. Kalau lampu yang tempel itu ada kacanya, namanya semprong. Itu ublik, jadi enggak ada kacanya. Itu kalau ada angin tertiup ya apinya bisa ke sana kemari. Nah itu kalau kalian belajar menggunakannya itu paginya mesti kalian harus mandi bersih. Kenapa? Muka kalian kadang-kadang ikut hitam karena apa? Adanya uap dari api itu, kan ada mengandung minyak itu uapnya bisa menempel di wajah. Nah itu kasihan toh, itu belum ada listrik aja semangat belajarnya seperti itu. Nah sekarang bagi kalian, kamu lihat yang bawah, aduh bersih, cantik, belajar nyaman ya toh ya. Nah seperti itulah, itu berkat adanya listrik ya nak ya. Ya tapi kita syukuri semua nak ya. Ya semua kita syukuri apa yang kita terima pada saat ini nak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalian nggak merasakan seperti belajar yang di atas ya nak ya. Kita lanjut ya nak ya. Sekarang pengaruh listrik di bidang budaya sebelum ditemukannya listrik ya. Pengaruh ya tuh. Nah waktu zaman dulu nak ya, sebelum ditemukan listrik, bidang budaya itu masyarakat tidak mengetahui budaya dari luar ya. Masyarakat tidak mengetahui nak, jadi nggak tahu dari mana dia tahunya, mungkin dari televisi bisa, tapi kan tidak setiap saat bisa kita lihat. Yang punya TV juga jarang-jarang ya. Terus kegiatan pentas seni biasanya dilaksanakan pada siang hari ya nak ya. Dulu hiburan-hiburan itu dilaksanakan pada siang hari karena terkendala karena tidak adanya penerangan itu nak ya. Sekarang kita menginjak pada pembelajaran tadi yang ada dua hal yang kita pelajari. Sekarang yang kedua yaitu pengaruh penemuan bola lampu pijar terhadap perubahan sosial budaya
dalam masyarakat ya nak ya. Pelajari nak ya. Nih nak, pengaruh manfaat penemuan bola pijar bagi kehidupan masyarakat. Nak, siapa penemu bola lampu pijar nak? Siapa yang tahu? Oke, pinter. Yaitu Thomas Alva Edison. Ya nak ya, Thomas Alva Edison ya. Thomas Alva Edison yaitu bisa membuat kehidupan masyarakat dunia berubah. Ya. Dulu penerangan jalan di malam hari itu masih sangat minim nak ya. Sehingga membuat kegiatan harus berhenti demi keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Nah, tapi beda nak ya. Tapi beda orang sekarang ya nak ya. Sekarang orang dapat bekerja di malam hari tanpa ada gangguan penerangan, sehingga tidak ada batasan lagi bagi manusia untuk mengembangkan diri ya nak ya. Coba itu manfaat penemuan bola lampu pijar bagi kehidupan nak ya. Salah satunya sebagai sumber penerangan utama ya. Terus kedua yaitu sebagai pendukung aktivitas dalam ruangan. Nah, aktivitas kegiatan dalam ruangan. Juga sebagai penghias ruangan, yaitu lampu hias. Enak ya? Ya, tahu ya? Sekarang kita lanjut yaitu penemuan bola lampu pijar mendorong penemuan lain nak ya. Penemuan bola lampu pijar mendorong penemuan lainnya. Ya, yang berfungsi penemuan itu apa ya? Berfungsi untuk memudahkan kegiatan manusia. Ya nak ya, penemuan itu antara lain ya nak ya. Satu, kalian bisa lihat di situ di gambar ya nak ya, itu penemuan televisi. Ya, itu penemuan televisi. Penemunya siapa nanti coba kalian cari ya. Memang sengaja tidak Bu Deni tampilkan namanya biar kalian lebih kreatif, aktif untuk mencari, karena sudah tersedia listrik, komputer, internet dan yang sebagainya bisa memudahkan kalian untuk mencari siapa tokohnya tersebut. Kita bahas pertama yaitu penemuan televisi nak ya. Dengan ditemukannya televisi kita dapat memperoleh hiburan ya. Banyak sekali nak ya hiburan yang kita peroleh dari televisi. Yaitu selanjutnya yaitu penemuan telepon. Penemuan telepon yaitu dengan ditemukannya telepon, komunikasi sudah tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Semua akan lebih cepat dan mudah. 3, yaitu penemuan komputer dan internet. Ini pengetahuan kita semakin bertambah nak ya. Kita dapatkan informasi dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, siapa nanti tokohnya ya nak ya, tolong ya kalian cari ya. Namanya profilnya sudah saya lihatkan ya, gambar fotonya, kalian tinggal mencari mudah. Selanjutnya yaitu penemuan pompa air. Ini masalah air nak ya, masalah air. Pompa air itu untuk dengan ditemukannya pompa air itu masalah persediaan air lebih terjamin ya nak ya, lebih terjamin gitu dengan adanya pompa air. Dulu kalau sebelum ada penemuan pompa air, orang itu kalau mencari air itu dengan cara yang banyak nak ya. Kalau di daerah-daerah itu dengan cara dipikul terus pakai itu kelenteng itu. Kalau yang sudah di kota itu ada pompa dragon, itu pompa air yang dipompa dengan tangan itu. Bahkan sebelum ditemukan sebelum ada pompa itu kan, yang punya pompa itu kan biasanya orang yang punya duit banyak ya, untuk beli pompanya itu memang mahal. Sebelum itu ada
timba kerean. Timba kerean itu yang timba yang dikerek sama karet ban tuh yang hitam tuh dikerek mencari airnya ya. Terus ada lagi dengan yang memakai bambu, yaitu dengan sumur sengot ya kalau nggak salah, sumur sengot itu ya mencari airnya dengan alat seperti itu. Tapi dengan adanya penemuan pompa air akan lebih mudah, kita akan mudah, tidak terlalu capek ya. Tapi kita syukuri nak ya, dulu dengan pompa itu, dengan sumur dragon kerean itu membuat tubuh kita menjadi sehat. Kita ambil segi positifnya, itu pompa enak ya. Sekarang yaitu penemuan setrika listrik, sudah Ibu Jenny jelaskan tadi ya. Setrika listrik yang menyelitrika akan lebih cepat, mudah, dan hasilnya akan lebih bersih dan rapi tentunya ya nak ya. Itu bisa menyingkat waktu ya nak ya, kerjaan cepat, lebih cepat ya. Sekarang ada banyak tuh jasa penyetrikaan, cuci, laundry itu kan membuat orang malas, sudah dikasih kemudahan setrika listrik ya toh ya nak ya. Mencuci ada mesin cuci, masih pakai laundry ya tuh ya. Tolong nak, tolong kalian masih muda, jangan, iyalah kita gimana ya, kita gunakan fasilitas yang ada, jangan sedikit-sedikit males setrika langsung laundry, jangan nak ya. Kalau bisa tolong membiasakan diri kita untuk istilahnya bekerjalah ya, bekerja dengan baik ya. Insya Allah nanti kita kedepannya tidak akan kaget, tiba seperti ini ya, seperti itu nak ya. Yang terakhir yaitu penemuan lemari es ya. Lemari es ini penemuannya, lemari es bisa membuat cadangan makanan tersimpan agak lama ya. Zaman sebelum ada lemari es nak ya, itu kalau kita punya kelebihan sayur, kita panaskan, bisa untuk kita makan besok ya. Kita panaskan dulu ya, terus nanti kita bisa gunakan besok. Tapi kalau dengan ada lemari es ya nak ya, sudah ada makanan sisa, masukkan kulkas saja, besok baru kita panaskan ya toh. Nanti nggak habis ya, kita masukkan ke lemari es lagi ya, bahkan berkali-kali. Tapi kalau nggak ada lemari es apa ya toh, kita panaskan, nanti habis kita makan nggak habis, kita panaskan lagi, akhirnya apa, asin. Nah dengan penemuan lemari es ini, tapi kamu ingat, tidak semua makanan ya bisa disimpan di lemari es yang tahan lama. Contohnya sayur yang mudah sekali busuk itu ya minimal 3 hari harus dikeluarkan dari kulkas karena busuk, bisa busuk ya nak ya. Nah itu nak ya, penemuan-penemuan yang mengikuti setelah adanya penemuan listrik, diikuti penemuan televisi, telepon, dan lain sebagainya. Tolong nanti kalian cari tokoh-tokoh ini ya. Mudah toh kalian mencarinya ya nak ya. Ya itu nak ya. Nah mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan nak ya. Semoga yang Ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selanjutnya kerjakan apa nak? Iya betul, kuis di e-learning. Anak-anak, insya Allah kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Pesan Bu Deni ya nak ya, jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, belajar, berbakti kepada kedua orang tua. Terus yang pentingnya pada kondisi seperti ini apa nak ya, jaga kesehatan, nggak usah banyak main nak ya, kasihan orang tua ya nak ya. Itu ya nak ya yang bisa Ibu sampaikan. Sekian ya nak ya. Ya, tetap semangat ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.